Virus corona atau dikenal dengan nama COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Pada hari ini, tanggal 16 April 2020, jam 9.22 waktu Indonesia Barat, didapatkan bahwa yang terkonfirmasi positif di dunia ini sebanyak 2.083.304 jiwa, dan yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 134.615 jiwa, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 510.341 jiwa. Kami sebagai anak bangsa Indonesia tergerak hati untuk membantu sama dengan membuat aplikasi bernama Ayo Deteksi Resiko COVID-19. Apa itu aplikasi Ayo Deteksi Diri Resiko COVID-19? Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi diri kita apakah beresiko tertular atau menularkan COVID-19 kepada orang lain. Dalam aplikasi ini terdapat 21 pernyataan yang berhubungan dengan resiko COVID-19. Anda nanti bisa memilih jawaban ya atau tidak pada pernyataan sesuai dengan kondisi yang Anda alami saat ini. Bila jawaban ya sebanyak 1-7 kali, Anda mempunyai resiko rendah. Bila jawaban ya sebanyak 8-14 kali, Anda mempunyai resiko sedang. Bila jawaban ya sebanyak 15-21 kali, Anda mempunyai resiko tinggi. Mari kita cek kondisi kita dengan melakukan deteksi resiko COVID melalui link di bawah ini, yaitu deteksiresikocovid.my.id. Terima kasih dan selamat mencoba. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga
Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri,
hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar atau sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Dalam kasus parah, dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru, serta kegagalan organ tubuh hingga kematian. Jika kamu memiliki keluhan tersebut dan baru saja kembali dari Cina atau daerah lain yang positif terinfeksi, segera periksakan ke dokter. Lalu, bagaimana penularan COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil dari air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian tentang cara penularan lain dari COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Cara paling baik untuk mencegah infeksinya adalah dengan menghindari paparan virus tersebut. Hal-hal yang bisa kamu lakukan diantaranya, yang pertama, hindari berpergian ke daerah yang telah positif terinfeksi virus COVID-19. Kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol ini dapat membunuh virus yang terdapat di tangan. Ketiga, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet tersebut bisa kita hirup, termasuk virus COVID-19, jika orang yang bersin tersebut positif terinfeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan. Tangan kita menyentuh banyak orang dan benda, dan bisa saja virus tersebut menempel di tangan kita. Lalu jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka virus tersebut dapat masuk ke tubuh kita dan membuat kita sakit. Kelima, pastikan kita menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu dengan menutup mulut dan hidung menggunakan saku atau tisu. Yang keenam, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Jika ada keluhan demam, batuk, dan sesak nafas, segera hubungi dan periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai coronavirus dan cara pencegahannya. Jika infeksi virus corona, yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat. Selain itu, rutinlah berolahraga dan tidur yang cukup.
Yang keempat, menjaga jarak fisik atau physical distancing. Anda juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, dan hindari bepergian ke tempat yang ramai. Lakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari, dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Dan yang terakhir, hindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana virus